السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin. Nabi pernah melewati seorang wanita. Beliau sedang berjalan bersama beberapa sahabat, salah satunya Anas. Beliau melihat seorang wanita tabki 'inda qabrin, yang sedang menangis di atas kuburan. Diriwayatkan kubur anaknya. Tabki ala sabiyyin laha, kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Menangis di situ. Faqal, Nabi bersabda kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ucapan bertakwalah menunjukkan bahwa dia sedang tidak bertakwa. Kalau dia sedang bertakwa, Nabi nyuruh bertakwa, berarti suruhan yang salah. Ketika seseorang sedang makan, kita suruh ayo makan, ya tentu salah. Ketika seseorang sedang minum, ya silahkan minum. Ketika orang sedang puasa, ayo puasa, salah kan? Nah, padahal tidak bertakwa berarti dosa. Tidak bertakwa berarti dosa. Karena takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan Allah yang haram. Kalau tidak bertakwa berarti dia tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, ini yang kedua. Wanita ini sedang melanggar larangan. Apa? Meratapi kematian. Bukan nangisnya. Kalau nangisnya di rumah, sesenggukan, meneteskan air mata, tentu nggak masalah. Ini nangisnya di kuburan. Apa kalau tidak meratap? Ngapain di kuburan? Udah pulang. Berlama-lama di kuburan dan merangsang kesedihan, haram. Walaupun dia tidak ngomong, tapi seolah dia ngomong, protes kepada Allah. Kenapa terlalu cepat? Kenapa dia? Kenapa tidak yang lainnya ya Allah? Di lisanul hal, walaupun tidak keluar dari lisannya, istilahnya lisanul hal. Sama dengan orang-orang yang merayakan maulid, walaupun mulutnya diam saja, lisanul hal seolah mereka berkata Rasulullah dan para sahabat kurang baik. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak merayakan maulid. Gitu. Kalau merayakan maulid Nabi itu baik, lisanul hal.
ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah. Maksud Nabi, pulang. Jangan menangis di sini. Kalau menangis di rumah. Bahkan seorang wanita mengantarkan mayat ke kubur kan dilarang. Ya. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kami para wanita, ini ucapan para wanita, ucapan istri Nabi mewakili para wanita. Kami para wanita dilarang oleh Nabi mengantar jenazah ke kubur. Bukan ziarah, ziarah boleh, tapi jangan sering-sering. Mengantar mayat ke kubur dilarang bagi wanita. Walakin la yu'zam, akan tetapi larangannya tidak terlalu keras. Jadi lebih baik jangan. Bagi seorang wanita lebih baik jangan mengantar mayat ke kubur. Apalagi mayatnya itu ayahnya, ibunya, adiknya, anak satu-satunya, teman dekatnya, lebih baik jangan. Takut tidak kuat, hati wanita akan lemah. Ya, banyak laki-laki yang sempurna, para nabi, para rasul sempurna. Sedikit wanita yang sempurna. Tentu ada sedikit. Khairun nisa, sebaik-baik wanita di muka bumi ini cuman ada 4. Ini menunjukkan bahwa wanita sempurna sedikit, laki-laki sempurna banyak. Yang sudah kelihatan 124.000, ya kan? Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, jangan meratap. Wanita itu menjawab, faqalat ilaika anni, pergi engkau dariku, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan apa yang sedang aku rasakan. Engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana aku tertimpa musibah. Engkau enggak merasakan. Pergi. Walam ta'rifu, rupanya wanita tersebut tidak kenal, belum tahu kalau beliau adalah Rasulullah SAW, manusia termulia di muka bumi, manusia satu-satunya yang berhak membuka gerbang surga, manusia satu-satunya yang syafaatnya diterima oleh Allah, syafaatul udma, syafaat terbesar. Faqila laha, setelah Nabi pergi, ini luar biasa ya, akhlak Nabi, dakwah Nabi yang harus kita contoh. Disuruh pergi, pergi. Diusir, ya udah pergi. Nabi tidak memaksakan diri, karena wanita ini tidak sikoh pada Nabi, tidak sikoh pada Nabi, tidak kenal. Maka Nabi tidak memaksakan diri, disuruh pergi, pergi. Nabi nggak mengatakan, ibu tahu siapa saya? Nah, enggak. Ibu nggak tahu siapa saya? Enggak. Kalau itu memaksakan diri. Ya. Banyak dari kita begitu ya, mentang-mentang anggota dewan, mentang-mentang wali kota, mentang-mentang menteri, mentang-mentang pejabat, Anda tidak tahu siapa saya? Padahal derajatnya jauh di bawah Nabi SAW. Ini Nabi, manusia termulia di muka bumi. Ketika tidak dipercaya orang, sudah tidak memperkenalkan diri. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Maka kita jangan memaksakan diri. Itu orang-orang di situ nggak ada yang kenal sama kita. Ngapain capek-capek? Saudara-saudara, ini bid'ah, saudara-saudara, ini syirik, saudara-saudara, ini haram. Padahal nggak ada yang kenal sama kita. Dakwah itu butuh ketikohan. Kalau nggak ada yang sikoh, nggak usah berdakwah, capek-capek.
Ya. Nabi aja pergi karena sedang tidak disikoi oleh ibu-ibu ini. Fakilalaha, lalu beberapa orang mengatakan kepada wanita tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ibu, yang ibu usir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah tidak memakai pakaian khusus. Kalau Nabi pakai pakaian khusus, tentu akan dikenal oleh orang-orang di situ. Pokoknya kalau bajunya begini, tutup kepalanya begini, pakai sorban begini, berarti itu Nabi. Enggak ada. Pakaian Nabi sama persis dengan Abu Bakar, sama persis dengan Umar, sama persis dengan Utsman, sama persis dengan sahabat-sahabat lain. Bahkan tidak dinukil riwayat pakaian Nabi dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab beda. Butuh dalil ya. Untuk mengatakan bahwa pakaian Nabi beda dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab, butuh dalil. Mana dalil? Dari sini kita tahu bahwa tidak ada pakaian Islami, tidak ada model pakaian Islami. Pakaian syar'i adalah sifatnya, bukan warna, bukan model, bukan bentuk, tapi sifat. Bagaimana sifatnya? Menutup aurat. Aurat itu ada dua, kulit dan bentuk, terutama bentuk tubuh wanita. Maka ketika seorang wanita menutup seluruh kulitnya, hanya terlihat wajah dan telapak tangannya, belum tentu dia sudah menutup aurat. Bentuknya terlihat apa tidak. Insya Allah hanya Islam yang tidak membedakan antara pakaian ulama dengan pakaian yang bukan ulama, pakaian syekh dengan pakaian yang bukan syekh, pakaian ahli ibadah dengan pakaian yang bukan ahli ibadah, pakaian ahli ilmu dengan pakaian yang bukan ahli ilmu. Insya Allah hanya Islam. Adapun Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi dan Nasrani ada. Pakaian rahib-rahib Yahudi begini, pakaian pendeta-pendeta Nasrani begini, pakaian tokoh-tokoh Hindu begini, tokoh-tokoh Buddha begini. Hanya Islam yang menyamakan. Kalau ada seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, seorang syekh kok berpakaian khusus, dia mengkhususkan pakaian beda dengan yang lain, maka dia telah berbuat bid'ah. Dia pakai surban, murid-muridnya pakai surban nggak boleh, ini khusus yang berilmu. Ini keliru. Maka pakaian orang yang berilmu, ahli ibadah, tokoh-tokoh Islam dengan orang-orang awam sama, jenggot sama, kumis dirapikan sama, jangan isbal sama, mestinya. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wanita ini diberitahu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini mendatangi pintu Nabi. Maksudnya rumah. Banyak bahasa Arab yang seperti ini. Maksudnya puasa, tapi yang disebut sabar. Maksudnya sholat, tapi yang disebut ruku, sujud, berdiri. Padahal maksudnya sholat. Seperti maksudnya rumah, tapi yang disebut pintu. Orang yang tidak paham kaidah ini, ketika Allah mengatakan irka'u wasjudu,
rukuklah kalian, sujudlah kalian. Berarti ada rukuk sendirian, ada sujud sendirian. Sujud sendirian ada, sujud syukur ya. Sujud tanpa sholat ada, sujud tilawah tanpa sholat, sujud syukur tanpa sholat. Adapun rukuk tanpa sholat tidak ada. Tidak ada rukuk tanpa sholat. Sebagaimana sa'i tanpa tawaf tidak ada, tawaf tanpa sa'i ada. Lalu wanita tersebut mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabi. Wanita ini heran. Kenapa? Karena di rumah Nabi tidak ada bawwab, penjaga pintu. Bayangan dia Nabi seperti Kisra, Mukaukis, Kaisar, Heraklius, apa? Penuh dengan penjaga. Ternyata tidak ada. Rumah Nabi tidak ada penjaga pintunya. Bahwa Nabi pernah dijaga betul, tapi di saat-saat tertentu, perang misalnya, jihad, dalam perjalanan situasi kurang aman, bukan setiap hari, setiap saat 24 jam dijaga, enggak. Faqalat, wanita itu mengatakan kepada Nabi, minta udzur. Apa? Lam a'rifka, aku belum tahu engkau ya Rasul. Aku tidak tahu kalau yang kemarin menasihatiku di kuburan itu engkau. Mohon maaf, kira-kira begitu. Sekarang aku sabar. Sekarang aku sabar. Aku tidak meratap lagi. Apa jawab Nabi? Telat. Telat ya. Tapi lebih baik telat daripada tidak. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Karena sabar itu harus ada dari pertama kali tertimpa musibah. Hari Senin tertimpa musibah, maka dari mulai hari Senin itulah dia sudah harus sabar. Nggak boleh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru sabar. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia berdosa. Gitu ya. Seluruh keluarganya meninggal dalam satu kecelakaan bulan Januari misalnya. Oh, dia meratap, dia guling-guling, dia tidak bersabar. Januari, Februari, Maret. Nah, April dia sabar. April dia mengatakan, ini takdir Allah yang pasti terjadi, sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya bukan siapa-siapanya Allah, cuman budaknya, cuma hambanya, cuman makhluknya. Terserah Allah, aku akan diperlakukan seperti apa. Sabar di bulan April itu. Maka dia berdosa Januari, Februari, Maret. Gitu ya. Dia tertimpa musibah jam 9 pagi. Maka jam 9 pagi itulah dia harus langsung sabar. Ketika dia sabar zuhur, dari jam 9 sampai zuhur, dia berdosa. Paham ya? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus ada ketika terpaan musibah pertama kali. Tidak boleh telat. Sabar itu tidak boleh telat. Dan kalau antum lihat di sini, sebetulnya sabar itu kalau ada yang berkata begini, ya kita sabar semampu kita aja. Kita sabar semampu kita aja. Betul? Betul? Kita sabar semampu kita aja. Nggak usah maksain. Kita sabar semampu kita aja. Betul?
Salah. Ya. Kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, semampu kita aja. Betul? Betul. Sholat semampu kita dengan berdiri. Nggak sanggup berdiri, ya duduk. Nggak sanggup duduk, ya berbaring. Begitu pula puasa semampu kita. Nggak mampu karena sakit, ya jangan puasa. Apalagi zakat haji. Mampu zakat haji, nggak mampu nggak usah zakat, malah dizakati bisa. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya adalah perintah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, yang dimaksud laksanakan perintah Allah semampu kalian. Beda dengan menjauhi larangan. Ya. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Ketika aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah semampumu, begitu? Tidak, jauhilah sejauh-jauhnya. Dari sini antum insyaallah bisa jawab, apakah sabar itu perintah apa larangan? Sabar lebih tepatnya disebut sebagai perintah apa larangan? Ya kalau kalimatnya jelas, isbiri, ya kan? Bersabarlah, perintah kan? Tapi sebetulnya adalah larangan. Larangan apa? Larangan tidak sabar. Larangan meratap, larangan guling-guling, larangan menelungkupi kuburan, larangan teriak-teriak gitu. Maka harus sekuat tenaga, nggak boleh semampu kita. Kalau sholat, puasa, zakat, haji betul semampu kita, gitu ya. Sama dengan berjenggot bagi laki-laki atau pakai jilbab bagi wanita. Itu sebetulnya perintah apa larangan? Berjenggot bagi laki-laki, pakai jilbab bagi wanita, sebetulnya intinya perintah apa larangan? Larangan. Jenggot itu sebetulnya larangan. Larangan apa? Larangan memotong jenggot, larangan mencukur jenggot, gitu. Bukan perintah berjenggot. Kalau perintah berjenggot, berarti saudara-saudara kita yang jenggotnya tidak tumbuh, dia harus berusaha sekuat tenaga cari obat supaya jenggotnya tumbuh. Betul? Tidak betul. Saudara-saudara kita yang tidak berjenggot tidak wajib cari obat. Ya sudah, memang nggak tumbuh jenggot. Kenapa? Karena jenggot adalah larangan untuk dicukur. Yang penting nggak nyukur, gitu. Begitu juga pakai jilbab, sebetulnya itu adalah larangan. Larangan apa? Larangan apa? Larangan menampakkan aurat, gitu. Ada seorang wanita nggak pakai jilbab dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah nutup aurat. Apakah nutup aurat harus pakai jilbab? Ya, banyak cara. Jilbab salah satunya. Ya, dalam kondisi tertentu, misalnya dia ambil selimut misalnya, atau hordeng atau apa. Ya. Maka tidak boleh semampu. Saya mampu menutup aurat cuman rambut saya saja. Kalau leher saya belum mampu, kalau betis saya belum mampu. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Kalau nggak bisa menutup betis, menutup leher, gitu ya.
Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, adamus sabri yunafi taqwa. Tidak sabar berarti tidak takwa. Tidak sabar berarti tidak takwa. Berarti sekali lagi bahwa sabar hukumnya wajib. Maka tidak sabar berdosa. Apakah sabar ada batasnya? Sering kita bahas ini. Apakah sabar ada batasnya? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Sabar adalah sampai mati. Sabar adalah sampai mati. Ya. Diinjak sekali, sabar. Diinjak 2 kali, sabar. Diinjak lagi ketiga kalinya, nggak sabar. Sabar ada batasnya. Lalu dia membalas. Ya. Padahal ketika diinjak sekali, kemudian dia menghindar atau membalas kalau memang dia sengaja, ya. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Bolehkah? Boleh. Sabar. Ketika kita dizalimi, ketika kita disakiti, kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Bimithli ma uqibtum bih. Sabar. Banyak dari kita salah mengartikan sabar. Dikiranya kalau kita membela diri, membalas, itu enggak sabar. Kecuali cacian makian, ya. Cacian makian tidak perlu dibalas. Ya. Ketika antum dicaci maki orang, apalagi di depan umum, orang-orang enggak tahu duduk permasalahannya, kira-kira mereka simpati kepada antum apa ya kepada yang mencaci maki? Insya Allah kepada antum. Ya, insya Allah kepada antum. Misalnya saya dicaci maki, dihujat, dikatakan kebun binatang segala macam, saya diem. Insya Allah yang nggak tahu duduk permasalahannya akan simpati kepada saya, tidak kepada yang mencaci maki. Ini sunnah Nabi SAW, tidak membalas cacian makian, kecuali dipukul, ditendang, ditusuk, ada kisos. Adapun cacian makian tidak ada kisos. Kemarin berapa kali ngatain binatang sama saya? 5 kali, kan gantian ya, saya 5 kali ya, tidak ada begitu. Nggak ada begitu, ya. Kalau pukul, ya, kemarin mukul berapa kali? 3. Saya mukul 3 kali. Kalau nggak mau, ya ada petugas khusus yang mukul. Gigi saya patah 2, dia yang mematahkan, maka gigi dia 2 patahkan. Kisos, hukum terbaik di muka bumi ini. Yang dengan hukum ini kejahatan, pembunuhan akan jauh berkurang. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Kata orang kafir, di dalam kisos ada kematian. Kata Allah, di dalam kisos ada kehidupan. Kata orang kafir, ada kematian. Yang dibunuh 1. Berhubung hukum kisos, jadi 2. Kan dibalas bunuh, di kisos. Kalau yang dibunuh itu 10, maka jadi 20. Kan di kisos. Kalau yang dibunuh itu 100,
jadi 200 karena dikisos. Itu kata orang kafir, kriminolog kafir. Adapun kata Allah, justru ada kehidupan, bukan ada kematian. Nggak percaya, jalankan dulu, nggak usah banyak-banyak, 10 tahun dah. Indonesia ini laksanakan kisos, atau negara manalah ya yang banyak sekali pembunuhan, laksanakan kisos. Nggak usah pakai atas nama Islam. Pokoknya yang bunuh, hukumannya bunuh. Dan disaksikan. Waliyashhad adabahu ma ta'ifatun minal mu'minin. Saksikan di depan manusia, jangan sembunyi-sembunyi. Tinggal tunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pembunuhan meningkat apa berkurang? Saya jamin berkurang, insya Allah. Allah yang menjamin ya. Maka ada kriminolog jujur kafir, dia mensurvei pembunuhan paling sedikit, bukannya nggak ada ya, paling sedikit di dunia ini adalah di Saudi. Pembunuhan paling sedikit, terjadi pembunuhan paling sedikit Saudi. Ada, tapi sedikit sekali. Ini ke tanda bukti kebenaran firman Allah Rabbul Alamin. Dan negara-negara Eropa, negara-negara kafir luar biasa. Ada yang setiap menit ada 4 pembunuhan, setiap detik ada sekian pembunuhan, dihitung oleh mereka karena tidak mengamalkan hukum kisos. Saya pilihkan beberapa saja mengingat waktu. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Nabi tawadhu', manusia paling tawadhu' di muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula manusia paling dermawan di muka bumi ini. Manusia paling ahli ibadah, manusia paling berilmu, manusia paling bertakwa, manusia paling pemberani, seluruh kebaikan beliau nomor 1. Adapun para sahabat tidak. Para sahabat nomor 1 masalah kedermawanan Abu Bakar misalnya. Masalah tafsir bukan Abu Bakar, Ibnu Mas'ud. Masalah fikih lain lagi, Mu'adz bin Jabal. Adapun Nabi nomor 1 dalam semua kebaikan. Nah, tawadhu apa? Tawadhunya Nabi apa? Tadi kan diusir oleh wanita entah siapa, beliau pergi, tidak menonjolkan diri. Kemudian pakaian, seandainya beliau tidak tawadhu, tentu beliau tidak mau berpakaian sama dengan yang lain. Jika beliau mempunyai pakaian khusus, tentu orang-orang akan tahu, tentu berita akan menyebar. Kalau Rasulullah pakaiannya pasti begini. Warifkuhu bil jahil, dan santun, lembut, sabar terhadap orang jahil. Tidak seperti kita ya, udah tahu jahil, diladeni, udah tahu jahil, emosi kita. Wa'arid 'anil jahilin, kata Allah. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang jahil jangan diladeni. Rugi kita meladeni orang jahil. Kalau dia berilmu, bawa hujah, bolehlah. Kalau jahil, jangan. Kemudian mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak ketika di masjid saja, tidak ketika di majelis ilmu saja. Ya di rumah, di kantor, ya di tempat kerja. Amar ma'ruf nahi munkar itu usahakan kita hidupkan semampu kita. Jangan tangan kiri, nggak boleh. Minum makan harus tangan kanan.
Nah, ngomong begitu sama temen kan nggak berat insya Allah ya, kecuali sama bos, orang nggak dikenal. Ini temen udah bergaul belasan tahun, kita sudah tahu dari beberapa bulan yang lalu makan minum pakai tangan kiri haram, itu cara makan dan minumnya syaitan. Teman kita ini belum tahu, kita kasih tahu, kira-kira begitu. Apalagi anak istri, itu jelas wajib ya. Teman tidak wajib, tapi alangkah baiknya, mustahab. Adapun Nabi wajib. Wajib bagi Nabi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kemungkaran di depan beliau, kok beliau diam saja? Dosa beliau, berdosa beliau. Maka belum pernah beliau diam ketika ada kemungkaran di hadapan beliau. Ketika Ibnu Lutbiyah mengatakan, ya Rasul, ini harta zakat yang aku kumpulkan, kalau yang ini hadiah dari orang-orang, beliau nggak mau diam karena ini mungkar, haram ya. Begitu juga ketika beliau melihat ada seorang lelaki yang memakai emas, beliau suruh untuk buang ya. Banyak sekali kisah seperti itu. Oleh karena itu ketika beliau diam, pasti itu tidak dosa. Pasti itu tidak dosa. Pasti itu benar. Kalau salah, nggak mungkin beliau diam. Jangankan diam, menunda aja tidak boleh. Besok aja dah, pas khutbah Jumat, nggak boleh. Takhirul bayan inda waqtil hajat, mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan, ini tidak boleh dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi detik itu juga harus disampaikan oleh beliau. Kalau tidak, dosa beliau ya. Beredar di kalangan sahabat ucapan khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Sebaik-baik manusia di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini beredar di kalangan sahabat sampai ke telinga Nabi. Nabi diam. Nabi tidak protes, Nabi tidak bantah. Berarti beliau setuju bahwa manusia termulia di umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ya. Al-mar'u la yu'jaru 'alal musibah. Seseorang tidak mendapatkan pahala gara-gara, seseorang tidak akan mendapatkan pahala gara-gara musibah. Enggak. Mentang-mentang pusing dapat pahala? Enggak. Mentang-mentang anaknya mati langsung dapat pahala? Enggak. Mentang-mentang kakinya buntung, tanah longsor, gempa bumi langsung dapat pahala? Enggak. Tapi apa? Dia sabar apa tidak? Gitu. Kalau sabar dapat pahala, kalau nggak sabar nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi letak pahalanya di sabar, bukan di musibahnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Salat Jumat ya. Ketika salat Jumat mendengarkan khatib sedang khutbah Jumat, kita dilarang menganyam jari tangan kiri kanan, tasbih.
Ya. Di luar itu insya Allah tidak ada larangan. Sama dengan duduk memeluk dengkul. Ini pun dilarang di saat khutbah Jumat. Di tempat lain boleh. Ada larangan-larangan Nabi yang terkait dengan waktu. Ya. Kalau berdoa tentu kita sudah punya cara sendiri ya. Mengangkat kedua tangan atau satu jari atau tinggi-tinggi ketika istisqa. Dia jelas bid'ah ya berdoa begini. Adapun ada sesuatu ya, enggak masalah. Allah a'lam. Ketika kehilangan harta yang sangat berguna, misalnya handphone yang di dalamnya banyak catatan penting, lalu sedih sekali, apakah ini termasuk meratapi musibah? Tergantung sikap antum bagaimana. Kalau itu terus cerita kemana-mana, kemudian ada ucapan, kenapa bukan motor saya saja yang hilang, kenapa bukan mobil saya saja yang hilang, daripada catatan yang sangat penting. Nah itu meratap, nggak boleh, tidak boleh protes terhadap keputusan Allah, takdir Allah, musibah dari Allah. Haram kita protes, tidak boleh. Jadi mau anak kita satu-satunya, padahal anak kita itu kita tunggu selama 15 tahun. Istri kita baru hamil dari 15 tahun nikah. Begitu lahir anaknya, cantik, sempurna, pintar, cerdas. Baru 5 tahun sudah hafal 2 juz misalnya ya. Umur 8 tahun meninggal. Bolehkah kita katakan, kenapa engkau enggak kasih saja ya Allah? Kalau akhirnya begini, kan kayak apa sedihnya ya? Kayak apa sakitnya? Kayak apa pahitnya gitu. Anak satu-satunya, mana cantik, mana cerdas. Harapan kita, belum 10 tahun Allah ambil. Ya terserah Allah. Karena hidup ini isinya cuman ujian. Semuanya ujian. Yang kaya ujian, yang miskin ujian. Yang kaya berarti sedang diuji dengan kekayaan, yang miskin sedang diuji dengan kemiskinan. Yang sakit sedang diuji dengan sakitnya, yang sehat sedang diuji dengan sehatnya. Enggak ada yang tujuan. Enggak ada tercapai tujuan. Alhamdulillah, tercapai tujuan saya, kaya, terkenal, soleh. Enggak. Sebelum mati dan sebelum masuk surga, tidak boleh ada yang merasa aman. Sudah masuk surga baru aman. Enggak ada kejadian tiba-tiba di surga. Enggak. Di dunia ini tiba-tiba masuk aliran sesat, tiba-tiba murtad, ada nggak? Pasti ada. Tiba-tiba jatuh bangkrut, tiba-tiba digulingkan, tiba-tiba inilah dunia ini yang sedang kita cintai mati-matian ini, yang sedang kita kejar-kejar dari gelap sampai gelap lagi, penuh dengan ketidakpastian. Dan itu sudah kita lihat. Saya yakin antum punya teman, punya tetangga, punya saudara
yang tiba-tiba, yang kita nggak nyangka sebelumnya. Para tokoh kita nggak nyangka, tiba-tiba beliau dilengsarkan, tiba-tiba dia mati, tiba-tiba dia kena kanker, tiba-tiba dia kena cacat, stroke seumur hidup dan seterusnya. Ini menimpa kita semua. Dan terserah Allah siapa yang akan dibikin kanker, siapa yang akan dibikin stroke, siapa yang akan dibikin bangkrut, siapa yang akan dibikin penjara seumur hidup, hukum mati, terserah Allah. Nah, dari sini sedih boleh, meratap jangan. Insya Allah kita tidak akan meratap kalau kita tahu ilmu takdir tadi, konsep takdir tadi. Gimana mau meratap, gimana mau menyesali nasib? Orang sudah ditulis bahwa handphone antum hari itu jam segitu akan hilang, nggak mungkin gagal, pasti hilang. Jangan diratapi. Coba waktu itu nggak usah bawa handphone ya, kan pergi kan cuma 10 menit. Kenapa saya bawa ya? Nggak usah. Pasti hilang, nggak mungkin enggak. Ya. Wallah. Nggak ada lagi. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.